Penampilan pentas seni oleh warga binaan mendapat apresiasi dari staf khusus Menteri Hukum dan HAM RI, Fajar B.S. Lase, yang melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Riau. Dengan didampingi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau, Muhammad Jahari Sitepu, dan Kepala Divisi Pemasyarakatan Mulyadi, staf khusus Menkumham RI bidang transformasi digital Fajar B.S. Lase, mengunjungi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Laperu, kelas 2A Pekanbaru. Dalam kunjungan kerja tersebut, staf khusus Menteri Hukum dan HAM RI sangat mengapresiasi dengan sejumlah penampilan dari para warga binaan dengan melaksanakan pentas seni, mulai dari tarian daerah, marching band, hingga peragaan hasil desain dan produk fashion warga binaan. Karena menurutnya kreativitas dan inovasi sangat dibutuhkan oleh warga binaan, serta bisa menjadi modal saat mereka bebas nantinya. Dan seperti yang kita saksikan tadi, bagaimana mereka berkarya, mengekspresikan kemampuan mereka, baik dari marching band, tari-tarian, drama, ada puisi yang sangat tajam mendalam, menceritakan bagaimana kisah hidup mereka, bagaimana harapan mereka untuk masa depan, dan bagaimana mereka menjerit supaya orang-orang di luar sana tidak melihat mereka sebagai ex-narapidana, tapi mereka sudah diubah. Mereka ingin juga diterima oleh masyarakat pada waktu mereka keluar nantinya. Terima kasih. Kita tahu sendiri, sudah kita lihat Pak Staf Khusus, Pak Fajar Lase telah langsung ke lapangan terus, bukan kita merekayasa ya. Pak Lase langsung melihat langsung bagaimana di lapas wanita ini. Jadi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam waktu dekat kita diundang oleh Pak Gubernur dalam rangka penurunan bendera, insya Allah tanggal 17 Agustus 2002 kita dipercayakan oleh Pak Gubernur lapas wanita ini. Ya, mudah-mudahan apa yang harapan kita bisa tercapai hendaknya. Selain menyaksikan kreativitas dari warga binaan, Fajar B.S. Lase juga memonitoring lapas dan rutan, serta diagendakan untuk menghadiri sosialisasi hak cipta merek dagang dan UKM di Provinsi Riau. Tim Liputan TVRI Riau melaporkan. Keberadaan hak kekayaan intelektual bisa menjadi sumber peningkatan penghasilan bagi para pelaku ekonomi kreatif. Untuk itu, suatu ide perlu mendapatkan hak kekayaan intelektual agar jika digunakan oleh orang lain, pemegang hak tersebut berhak mendapatkan royalti atas kepemilikan ide tersebut. Seperti apa syarat dan manfaat hak kekayaan intelektual? Berikut dialog khusus TVRI Riau yang dilakukan pada hari Rabu 10 Agustus 2022 bersama staf khusus Kemenkumham RI bidang transformasi digital, Fajar B.S. Lase. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, Anda menyaksikan dialog khusus TVRI Riau Media Pemersatu Bangsa. Saat ini saya berada di Lapas Perempuan kelas 2A Pekanbaru. Pada saat ini kita akan coba membahas terkait hak kekayaan intelektual yang dibuat ataupun yang dikaryakan oleh setiap individu maupun kelompok. Kita ingin tahu seperti apa ketentuan-ketentuannya, ataupun apakah ada prosedur-prosedur khusus untuk hak kekayaan intelektual ini. Untuk membahas ini, saya sudah bersama narasumber, yaitu Bapak Fajar B.S. Lase, staf khusus Menteri Hukum dan HAM RI bidang transformasi digital. Untuk membahas ini, kita sapa terlebih dahulu narasumber kita, Bapak Fajar B.S. Lase. Selamat sore, Pak Fajar. Selamat sore. Kabar baik hari ini, Pak? Sehat selalu, Pak. Alhamdulillah. Sehat selalu, alhamdulillah. Baik. Kita akan coba langsung membahas terkait sosialisasi haki atau hak kekayaan intelektual ini bersama Bapak Fajar B.S. Lase ini. Seperti apa ketentuannya ataupun prosedur-prosedurnya? Namun sebelum kita membahas ini, kita ingin tahu dulu tusi ataupun tupoksi dari bidang transformasi digital ini. Silahkan Pak Fajar. Terima kasih, Pak. Ya. Saya Fajar B.S. Lase, staf khusus Menteri Hukum dan HAM bidang transformasi digital. Staf khusus Menteri Hukum dan HAM, tugas dan fungsinya dalam orta kita adalah memberikan masukan dan pertimbangan kepada Bapak Menteri Hukum dan HAM. Dalam hal tersebut, saya secara khusus diamanatkan untuk melihat bagaimana perkembangan digitalisasi di Kementerian Hukum dan HAM. Kita punya 11 unit eselon 1. Pak Menteri selalu mengatakan kita mencoba untuk memutus mata rantai antara pemohon dan pelayan masyarakat, supaya tidak ada lagi
kong kali kong. Kong kali kong. Nah, oleh karena itu salah satunya cara adalah mendigitalisasi semua layanan yang ada di Kementerian Hukum dan HAM. Dalam proses itu kita melihat setiap unit utama bagaimana mereka berproses dari manual ke digital. Dan proses itu sudah semakin baik, apalagi Pak Menteri Hukum dan HAM turun langsung untuk memastikan setiap unit utama bisa bertransformasi secara digital dalam layanannya. Baik. Berarti dalam digital transformasi digital ini terkait pelayanan ya. Terkait pelayanan. Terkait pelayanan. Dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia, bagaimana peninjauan Pak Fajar sendiri terkait pelaksanaan ataupun dalam pelayanan digital ini? Seperti apa peninjauannya? Baik. Tentunya karena kita itu adalah kementerian yang ada di pusat dan di daerah, sifatnya vertikal, maka layanan-layanan digital itu utamanya ada di unit utama. Seperti bagaimana imigrasi dengan layanan SIM-KIM-nya, pemasyarakatan dengan layanan sistem data pemasyarakatannya, kekayaan intelektual itu dengan APRO-line-nya, AHU itu ada SABH, Sistem Administrasi Badan Hukum, dan ada 11 unit yang ada di Kementerian Hukum dan HAM, masing-masing itu punya layanan digital sendiri. Nah tentunya di daerah pada prinsipnya mengikuti. Tapi apabila ada layanan-layanan lain yang bisa mempermudah atau memperkuat layanan utama, itu dimungkinkan. Tentu dengan cara berkomunikasi dulu kepada pusat data, ya, yang namanya Pusdatin di Kementerian Hukum dan HAM. Ya, Pusdatin di Kementerian Hukum dan HAM. Apakah mereka diizinkan untuk bisa mengembangkan sebuah aplikasi untuk menunjang layanan di daerah? Nah, kita melihat perkembangan saat ini. Semua satker-satker itu berlomba-lomba untuk mendigitalisasi layanan mereka. Apalagi ada sebuah semangat yang ditularkan oleh Kemenpan RB dengan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Dan layanan ini tentu salah satu penunjangnya adalah memperpendek mata rantai antara pelayan dan pemohon. Dan itu salah satunya dengan digital. Selain tentunya ada standar operasional yang lengkap, dipampang, dan biaya yang juga jelas transparan, supaya akhirnya seluruh pemohon bisa dengan mudah mengakses layanan. Nah, kita bersyukur, berterima kasih kepada kantor wilayah dan satker yang sudah merespon dengan baik amanat dari Pak Menteri Hukum dan HAM yang melaunching Kemenkumham bertransformasi secara digital. Implementasinya seperti apa selama ini? Apakah sudah berjalan dengan baik atau ada hal yang perlu dievaluasi lagi dari transformasi digital ini, pelayanan digital? Kementerian Hukum dan HAM ini salah satu kementerian yang mendapatkan apresiasi penghargaan dari Kemenpan RB karena merespon dengan cepat dan baik, termasuk digitalisasi. Dan kantor-kantor wilayah juga cepat tanggap untuk merespon amanat arahan dari Pak Menteri. Memang ada kendala satu hal di mana-mana ya, kendala biaya, kendala sumber daya, tapi kita beruntung ada anak-anak baru yang masuk setelah tahun 2017, itu mereka dihasilkan dari tes yang sangat ketat. Mereka ternyata memiliki kemampuan untuk masuk dalam ranah digital, dan itu dioptimalkan oleh para kepala kantor yang ada di Kemenkumham di daerah kita masing-masing. Oke, baik. Kita ingin tahu juga, Pak Falas, seperti apa program-program yang dibuat oleh bidang transformasi digital ini? Apakah ada program yang lebih spesifik atau program yang dikhususkan dalam digital ini? Ya, digital ini kan pasti berkembang terus ya. Yang pasti layanan kita itu layanan yang berbasis teknologi. Sebagai contoh seperti ini, pemohon perseroan terbatas. Perseroan terbatas. Sebelum ada sistem aplikasi yang namanya SABH, sebuah perusahaan kalau mau membuat perseroannya itu tidak jelas kapan selesainya. Tapi dengan SABH, dia bisa dalam waktu 7 menit, apabila tidak ada halangan, langsung memperoleh nama perseroan terbatasnya. Nama perseroan. Tapi dengan catatan, nama tersebut tidak duplikasi, terdiri dari 3 suku kata, kemudian data-datanya diupload dengan benar oleh notaris. Karena hanya notaris yang memiliki password kepada akun SABH tersebut. Dan langsung si pemohon dapat
Demikian juga misalkan terkait layanan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Ada banyak sekali di sana, ada merek, paten, hak cipta, merek dagang dan sebagainya. Itu juga sudah sangat simpel. Cukup masuk ke aplikasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, cek dahulu apakah permohonan itu sudah ada nama yang sama atau mirip, ya, persamaan pada pokoknya. Kalau undang-undang mengatakan persamaan pada pokoknya. Bila tidak ada, maka dia dapat masuk untuk bermohon terhadap merek yang diajukan. Ini terkait hak kekayaan intelektual. Ya, nah ini karena Kemenkumham ini banyak sekali ada pelayanan yang terkait pelayanan hukum, penegakan hukum. Kalau pelayanan hukum itu kita kan ada KI, kekayaan intelektual, dan Direktorat AHU. Kalau penegakan hukum kita itu ada pemasyarakatan dan imigrasi. Kalau perundang-undangan kita ada Direktorat Jenderal Peraturan Perundangan dan BPHN, Badan Pembina Hukum Nasional. Kalau terkait dukungan manajemen, kita ada Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, kemudian ada Balitbang Hukum dan HAM yang terus menganalisa, memberikan rekomendasi, dan juga ada yang terkait SDM, yaitu BPSDM, Badan Pembinaan Sumber Daya Manusia. Nah, dan semuanya memiliki aplikasi untuk menunjang layanan digital. Seperti apa regulasinya itu, Pak, terkait tentang hak kekayaan intelektual itu? Apakah ada sesuatu hal yang meregulasi dari hal itu? Ada. Jadi kekayaan intelektual itu memang beragam, banyak. Tapi kadang masyarakat lupa. Atau karena belum paham, belum sepenuhnya terinformasikan, maka kadang-kadang masyarakat berkata seperti ini, apakah lagumu sudah didaftarkan mereknya? Tentu ini keliru. Seyogianya namanya lagu itu bukan merek, tapi hak cipta. Hak cipta. Harusnya apakah lagumu sudah didaftarkan hak ciptanya? Kadang ada masyarakat berkata gini, apakah kerupuk singkongmu sudah dipatenkan? Nah ini juga keliru. Seyogianya bukan dipatenkan, tapi apakah kerupuk singkongmu sudah didaftarkan mereknya? Nah, tapi kalau terkait paten, misalkan, apakah HP buatanmu itu casingnya sudah dipatenkan? Jadi paten ini ada dua nih, paten dan paten sederhana. Nah, kalau paten itu memang temuan-temuan yang genuine dari penemu pertama, para inventor. Tapi kalau paten sederhana itu adalah perkembangan, perkembangan dari aplikasi yang sudah ada. Nah, ini paten sederhana yang kita coba kembangkan di seluruh Indonesia. Sederhana seperti ini nih, paten sederhana yang ada di sekitar kita. Contoh tukang tambal ban. Tukang tambal ban itu kalau mau beli alat-alat hidrolik untuk membuka ban kan mahal. Nah, kemudian dengan pola pikirnya dia mengembangkan sebuah layanan yang sama. Dia buat sebuah pengungkit yang belum pernah ada. Nah, itu kategorinya paten sederhana. Membuat sesuatu hal yang terbarukan gitu ya. Sesuatu hal yang terbarukan, tapi belum pernah ada. Original dari dia, dia dapat daftarkan itu sebagai paten sederhana. Nah, ini yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat, bahwa pentingnya mendaftarkan kekayaan intelektual itu supaya ada nilai ekonomis yang diperoleh si pemohon, si pembuat yang pertama membuat. Seperti apa prosedur untuk setiap orang, individu maupun kelompok untuk mendaftarkan karyanya ataupun produknya seperti apa? Apakah ada ketentuan atau prosedur untuk mendaftarkan hak itu? Ada. Nah, tentu pendaftaran itu dapat dilakukan langsung oleh si pemohon atau didaftarkan oleh konsultan kekayaan intelektual. Nah, sebelumnya perlu kita sampaikan bahwa kekayaan intelektual itu terbagi dalam dua besar. Dalam dua hal besar. Dua besar, namanya kekayaan intelektual personal dan kekayaan intelektual komunal. Kekayaan intelektual personal itu seperti merek, paten, hak cipta, merek dagang, itu kekayaan intelektual yang personal. Tapi ada juga kekayaan intelektual komunal. Nah, itu tentu kelompok masyarakat, kelompok adat, pemerintah daerah, tentu rumah adat, mungkin pakaian-pakaian adat, kopiah adat, atau tari-tarian adat. Apakah itu sudah kita daftarkan? Nah, tentu kita mendorong supaya, nah itu masuk dalam ranah hak cipta tentunya ya. Apakah sudah didaftarkan ke
secara komunalnya kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, ya kan? Nah, karena jangan sampai nanti akhirnya kekayaan intelektual itu komunal itu didaftarkan di negara lain. Seperti misalkan kita dengar ada Reok Ponorogo yang didaftarkan di negara tetangga. Nah, ini karena kita abai untuk mendaftarkan kekayaan intelektual komunal kita. Nah, bagaimana prosedur pendaftaran kekayaan intelektual? Sederhana. Secara pribadi kita bisa daftar. Yang penting syarat-syaratnya? Syarat-syaratnya satu, yang pasti ada karya, ada karyanya yang orisinil, ya. Kemudian kalau misalnya sederhana lah, merek. Misalkan saya kan ada Falastok gitu ya. Falastok itu saya daftarkan mereknya. Caranya bagaimana? Saya harus buka account kekayaan intelektual dulu, masuk ke Direktorat Jenderal KI. Masukkan alamat email yang memang aktif, buat password. Setelah dapat konfirmasi di email kita baru bisa akses web DJKI, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Setelah kita akses, kita isi itu kolom-kolom siapa, namanya, alamat di mana, apa yang didaftarkan. Nah, kalau kita daftarkan merek, ini ada kelasnya, ada jenis barangnya. Ada kelas, ada jenis barang. Iya, ada kelasnya. Nanti kategori apa? Misalkan kategori seperti kita ini sedang broadcasting, itu bisa di kelas 41. Kelas 41. Jasanya apa? Jasanya misalkan talk show, itu ada dalam, nanti kita pilih lagi. Kelas 41 itu apakah kita pilih semua atau kita pilih beberapa bagian yang memang menjadi ranah kita. Nah, misalkan pada pokoknya sama, itu nanti akan ditolak. Akan ditolak. Jadi pemeriksaan merek itu berarti ada survei juga yang dilakukan. Bukan survei, kan kita punya pusat data kekayaan. Ada pusat data. Nah, kemudian pusat data itulah yang menjadi rujukan. Kemudian nanti kan ada masa untuk diumumkan kepada masyarakat. Selama kurang lebih 2-3 bulan. Dalam masa-masa tayang tersebut nanti masyarakat yang berkeberatan dapat menyatakan keberatannya bahwa merek yang didaftarkan tersebut memiliki kesamaan pada pokoknya dengan merek milik saya. Nah, tentu nanti itu menjadi pertimbangan pemeriksa merek dalam pemeriksaan substantif. Pemeriksaan substantif ini dilakukan dalam masa jangka waktu 3-6 bulan. Dia akan periksa, dia lihat persamaan pada pokoknya ini memenuhi kriteria pasal berapa. Nah, dalam undang-undang merek, itu kriteria pasal itu ada di pasal 20 dan di pasal 21. Persamaan pada pokoknya, atau dia terkait yang sudah ada dengan merek lain, atau misalkan dia melanggar undang-undang, dan lain sebagainya. Nah, bila ternyata tidak memenuhi unsur persamaan pada pokoknya dan melewati pasal 20-21 itu, maka dia akan lolos dan dia akan memperoleh nomor untuk dia diterima pendaftaran mereknya dan dia berhak untuk menggunakannya. Dan masa jenjang waktu kekayaan intelektual merek itu ada 10 tahun. 10 tahun. Berarti ada masanya. Ada limitnya dan berarti dapat diperpanjang. Dapat diperpanjang. 6 bulan sebelum habis masanya dapat diperpanjang. Nah, uniknya begini, Ibu Bapak sekalian, para pemirsa, biaya untuk pendaftaran merek ini secara umum itu 1,8 juta rupiah. 1,8 juta rupiah. Namun untuk UMKM, usaha mikro kecil menengah, apabila dia bergabung dengan dinas koperasi atau UMKM di daerah dan dia mendapatkan surat bahwa benar dia adalah binaan dinas UMKM, maka pembayarannya tidak 1,8 tapi 500.000 rupiah. 500.000 rupiah. Oke. Berarti ada rincian-rinciannya juga, ada perbedaan harga berarti ya? Hanya dua itu. Gitu. Hanya dua itu. 1,8 dan 500.000. Oke. Baik. Kemudian untuk saat ini mungkin di tahun 2022 ini Pak Fajar, apakah ada kasus yang lebih krusial lagi terkait hak cipta ini? Merek atau hak cipta? Merek, bisa jadi merek, bisa jadi hak cipta. Apa saja itu? Kasus-kasus yang terbaru mungkin saat ini. Karena kita lihat anak-anak muda generasi saat ini banyak sekali membuat suatu karya-karya nih Pak Fajar. Seperti apa? Kalau terkait merek, kebetulan saya adalah anggota Komisi Banding Merek sejak tahun lalu. Itu tiap minggu kita 2 kali bersidang di hari Selasa dan hari Jumat. Satu kali bersidang rata-rata kita membahas menyidangkan 20 kasus. Menyidang 20 kasus.
yang melakukan banding karena merek yang dimohonkannya ditolak. Ditolak. Jadi 1 minggu itu ada 40 kasus yang kita sidangkan. Dalam 1 minggu ada 40 kasus. Ada 40 kasus, ada 40 pengaduan gitu ya? Ada 40 pengaduan yang berproses untuk bermohon supaya merek yang sudah ditolak oleh DJKI itu diterima oleh Komisi Banding. Diterima. Nah, artinya satu, keinginan masyarakat untuk didaftarkan mereknya tinggi. Tetapi ternyata merek-merek yang didaftarkan oleh masyarakat itu banyak yang ditolak karena mungkin persamaan pada pokoknya atau dia terkait merek tertentu atau dan lain-lain lah, banyak. Nah, tentu kita ingin masyarakat melek ya sebelum daftar, masuk dulu kepada pusat data kekayaan intelektual supaya tidak sia-sia pendaftaran. Tidak sia-sia pendaftarannya. Nah, kalau kita ingat lagi baru-baru ini ada Citayam Fashion Week. Iya, baik. Nah, itu kan langsung didaftarkan oleh beberapa pendaftar ya, yang mungkin melihat ini sebagai peluang bisnis kali ya, atau apapun motifnya. Itu individu yang mendaftar. Individu. Nah, individu yang mendaftar. Mungkin niatnya baik, tapi tentu niat baik itu tidak selalu direspon secara baik oleh masyarakat. Mungkin masyarakat melihat itu terkait sesuatu tertentu yang bermanfaat bagi bukan masyarakat umum. Nah, pendaftaran itu kan di kelas 41, ya terkait pengadaan event. Tentunya kalau misalkan itu berproses masih cukup lama sebenarnya ya, karena ada tahapan untuk pemeriksaan administratif, kemudian ada masa tayang, masa sanggah, kemudian ada pemeriksaan substantif. Ya paling cepat lah mungkin 9 bulan atau lebih. Tapi kalau misalnya berproses seperti itu ya potensi untuk tidak diterima itu besar juga ya. Besar juga potensi. Jadi hal-hal seperti ini menjadi pembelajaran bagi kita. Nah, kita juga ada para musisi-musisi sekarang lahir. Nah, musisi-musisi saat ini generasi ini memang banyak melakukan banyak melakukan seperti mengcover lagu, memainkannya di YouTube. Itu seperti apa perizinan mereka untuk menggunakan karya orang lain, hak cipta itu? Iya. Dan memang kan sekarang ini ada musik lagu yang original. Ada juga yang didaur ulang. Ya. Pada prinsipnya kalau yang original nggak ada masalah ya. Tapi karena pendaftaran ini kan sifatnya deklaratif ya. Kalau hak cipta ini ya daftarkan saja secara deklaratif, ini hak cipta saya, nggak ada masalah. Tapi kalau didaur ulang tentu harus izin dulu kepada penulis pertamanya. Ya. Minta izin bahwa saya ingin menyanyikan ini. Nah, kalau namanya hak cipta musik dan lagu ini, pemerintah kan sudah mengaturnya secara tersendiri terkait royalti. Nah, pemerintah terus berkeinginan supaya ada satu lembaga yang dibuat sebagai lembaga bantu pemerintah, namanya LMKM. LMKM inilah yang berkewajiban untuk mengkolek ya, mengumpulkan royalti dari para pengguna jasa, para pihak ketiga, dan juga merekamnya siapa-siapa saja yang berhak. Jadi yang berhak itu adalah penulis, penyanyi, penulis dan hak terkait. Jadi di situ ada pemusiknya, ada arrangernya, ada macam-macam. Nah, kalau terkait misalkan sebuah lagu yang sudah lama kemudian didaur ulang, itu juga harus dicatat. Harus dicatat juga. Harus dicatat. Penulisnya siapa? Yang mempopulerkannya siapa? Harus dicantumkan juga ya. Dicantumkan. Mempopulerkan siapa? Kemudian yang mendaur ulangnya siapa? Nah, alat itulah yang nanti akan merekam, dan pada waktu nanti dinyanyikan secara komersil, maka LMKM perlu tahu yang mempopulerkan siapa, yang mendaur ulang siapa, nanti akan ada persentase royaltinya. Ya, oke. Berarti untuk mengatasi pelanggaran, kalau misalnya ada orang yang ingin menggunakan hak cipta orang lain, tentu ada kode etik yang perlu ditegakkan. Kode etiknya seperti apa, Pak Falas? Ya memang ini kebanyakan mungkin orang ingin mengambil suatu karya, ingin viral juga, terus melanggar kode etik dari suatu hak cipta itu. Ya, jadi tentu kode etik itu ada, dalam arti tidak boleh melakukan plagiat, atau tidak boleh menyanyikan atau mendaur ulang
dengan tujuan komersil. Dengan tujuan komersil, ya. Sepanjang itu tidak bertujuan komersil tidak masalah. Nah, kalau tujuan komersil kan berarti keuntungan sendiri, kemanfaatan sendiri secara ekonomi. Nah, itu diatur tersendiri dalam Undang-Undang Hak Cipta. Seseorang yang merasa terusik, dia bisa melaporkan. Dia bisa melaporkan. Ya, kepada Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual. Sepanjang dia sudah mendaftarkan hak ciptanya. Sekali lagi, sepanjang dia sudah mendaftarkan hak ciptanya bahwa itu adalah miliknya. Karena ada juga para musisi, para penyanyi yang merasa ya kalau mau nyanyikan ya silakan aja. Saya nggak nuntut kok royaltinya. Iya. Kalau misalnya hanya untuk perform saja, contoh bernyanyi di kafe, itu kan hanya perform. Kemudian ditayangkan di YouTube. Nah, itu bagaimana? Nah, jadi kalau dinyanyikan di kafe, tentu kafenya yang nanti akan menjadi objek untuk membayar membayar ininya royaltinya ya. Royaltinya. Membayar kepada Lembaga Manajemen Kolektif Nasional LMKN. Nah, kemudian kalau misalkan dimasukkan ke YouTube, nah ini memang kita belum punya peraturan perundangan yang mengaturnya, namanya kan mekanikal. Mekanikal. Platform mekanikal ini kita belum diatur. Dan ini pemerintah perlu segera membuat regulasinya supaya platform-platform digital seperti YouTube, Spotify, dan banyak lagi itu juga bisa menjadi bagian yang digarap untuk membayar royalti kepada LMKM supaya bisa didistribusikan kepada para penyelenggaraan. Sungguh-sungguh memperhatikan kekayaan intelektual daerahnya, baik personal maupun komunal. Oleh karena itu, peraturan daerah, pentingnya memiliki peraturan daerah yang mengatur tentang kekayaan intelektual di daerahnya. Oke, baik. Apapun itu bentuk karyanya, entah itu dari segi UMKM, dari segi bentuk seni ataupun produk-produk lainnya, yang terpenting adalah setiap pelaku penggiat usaha ataupun apapun itu yang dilakukan yang produktif harus bisa mendaftarkan produknya, harus mematenkan produknya supaya tidak terjadi adanya pelanggaran-pelanggaran hak cipta itu tadi, dan kalau bisa kita harus menghindari berbagai pelanggaran yang ada di sekitar kita. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Bapak Fajar B. Selasih sudah bergabung bersama kita di Dialog Khusus TVRI Riau. Mudah-mudahan Pak Fajar atau Pak Falas dalam keadaan sehat selalu. Oke, baik, terima kasih sekali lagi Pak Fajar B. Selasih. Mudah-mudahan kita semua atas informasi yang diberikan oleh Bapak Fajar B. Selasih bisa memberikan informasi, bisa mengedukasi kita semua. Saya Berlano Frendi, sampai jumpa.